Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Wafik Belfatrivano dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester 3 atau angkatan 2022. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu PLTP? Mungkin ada yang belum tahu. PLTP adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan panas bumi sebagai sumber energi penggeraknya. Untuk mendapatkan panas bumi sendiri dilakukan pengeboran tanah atau membuat sumur yang memiliki potensi panas bumi sampai berhasil menemukan panas bumi. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena di Indonesia sendiri memiliki banyak gunung berapi dan pulau-pulau yang besar. Lokasi PLTP di Indonesia. Karena wilayah Indonesia banyak sekali gunung berapi, maka beberapa wilayahnya dijadikan atau dibangun PLTP. Contohnya seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Sebetulnya masih banyak lagi di provinsi-provinsi lain, cuma di sini saya menyebutkan 3 yang berada di 3 lokasi provinsi ini. Yang Jawa Barat ada PLTP Kamojang, PLTP Salak, PLTP Darajat, dan PLTP Wayang Windu. Jawa Tengah ada PLTP Dieng dan PLTP Gunung Slamet. Di Sumatera ada PLTP Sibayak, PLTP Sarula, PLTP Sarik Marapi, PLTP Muara Lebah, dan PLTP Rantau Dedap. Oke, next. PLTP sendiri memiliki kekurangan ya. Mungkin kekurangannya ada banyak, cuma di sini saya menyebutkan 3 kekurangan saja. Yang pertama itu diperlukan biaya konstruksi yang sangat tinggi untuk pembangunannya, atau harus mengeluarkan banyak biaya untuk pembangunan PLTP ini. Terus pengeborannya dilakukan dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitar. Jadi pengeboran sumur itu tadi atau pengeboran lain itu bisa mempengaruhi kestabilan yang memicu gempa bumi di area tersebut. Yang ketiga, sumber panas bumi bisa habis jika tidak dikelola dengan baik. Jadi ini masuk ke SDM ya, sumber daya manusianya. Terus kelebihan PLTP, di kelebihan sendiri ini juga banyak, tapi saya sebutkan 3. Yang pertama, kelebihan dari PLTP, potensi listrik yang dihasilkan sangat tinggi, bisa mencapai 2 terawatt. Yang kedua, panas bumi merupakan sumber energi paling bersih. Kenapa paling bersih? Karena tidak menyebabkan polusi dan tidak menghasilkan emisi karbon. Dan yang ketiga, energi panas bumi dihasilkan secara domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil seperti minyak bumi. Next, komponen PLTP. Ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama adalah steam raising heater. Itu tabung yang berfungsi sebagai pengumpul uap sementara dari beberapa sumber produksi sebelum didistribusikan. Lanjut ada fan struktur, yaitu bangunan pelepas uap dengan peredam suara. Separator adalah alat yang berfungsi sebagai pemisah zat padat, silika, bintik-bintik air, dan zat lain yang bercampur dengan uap yang masuk ke dalam separator. Komponen turbin ini sebagai penghasil gerakan mekanik yang akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Nah, dan generator itu adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanik putaran poros turbin menjadi energi listrik. Lanjut ada transformator, yaitu perangkat elektronik yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Langsung saja menuju ke cara kerja PLTP Dieng. Cara kerjanya yang pertama menggunakan energi dari panas bumi, berasal dari batu-batuan yang meleleh, magma dari panas bumi ya, di dasar, di bawah tanah yang kita injak ini dibor, terus ada batu-batuan yang meleleh itu yang disebut magma. Selanjutnya hasil dari sumur produksi itu secara ilmiah itu mengalir ke atas, mengalir ke separator uap
yaitu memisahkan dari air dan uap panas yang bisa disebut brin. Kemudian dipanaskan kembali oleh magma di sumur injeksi yang menjadikan panas bumi sebagai energi. Kemudian dialirkan di pipa uap panas untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan ini melintasi daerah sepanjang 6 kilo kalau di PLTP Dieng itu. 5 kilo atau 6 kilometer gitu. Bahkan ada yang lebih panjang. Ini akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, berapa ratus kaki itu didesain pipa melingkar untuk pemuaian. Uap panas melalui proses pemuaian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dalam fasilitas scrubber. Kemudian dialirkan di pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk pemutaran turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik yang dihasilkan putaran magnet dalam generator, lalu mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Trafonya di luar pembangkit, di dalam trafo listrik dinaikkan lalu dialirkan ke jaringan transmisi rumah maupun perusahaan dan tempat lain. Jadi dari trafo dinaikkan lalu disebarkan energi listriknya. Kemudian masuk kesimpulan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. PLTP yang terpasang hanya 5% dari bauran energi nasional. Proyek pengembangan saat ini belum menjadi prioritas karena memerlukan modal dan jangka waktu yang lama untuk beroperasi. Dan yang terakhir ada JSA atau Job Safety Analysis dari saya. Ya, ini saya ambil contoh PLTP Dieng ya. PLTP Dieng ini nama perusahaannya itu PT Geodipa Energi Persero. Dan ini ada contoh Job Safety Analysis. Ini ya departemen, dan saya sendiri Novel Wafik Bermatrivano, supervisornya dari Pujanto, yaitu ayah saya. Nama pekerjaannya ini pembersihan dan pengecekan pipa, sumur dan komponen-komponen lainnya. Pengecekan ya komponen-komponen. Tanggal pekerjaannya dilaksanakan 29 Desember 2023. Yang pertama, langkah yang pertama itu langkah kerjanya persiapan pekerjaan seperti briefing, mengecekkan kelayakan APD dan koordinasi dengan pengawas lapangan dan ASE. Potensi bahaya terkena tegangan, terbentur benda kerja. Upaya pengendalian adalah membawa voltage detektor, harness dan layar, APD lengkap. Tanggung jawabnya HSE Departemen dan Engineering. Yang kedua ada pengecekan pipa, sumur dan komponen-komponen yang ada di PLTP Dieng. Potensi bahayanya yaitu yang pertama ada jatuh dari ketinggian. Mungkin kalau mengecek pipa jatuh dari ketinggian, terus keracunan gas beracun dari bocornya sumur bor. Kaki terkena benda tajam atau tumpul, atau bahasa lainnya tersandung. Terus yang keempat ada terpleset. Upaya pengendaliannya ada helm, sepatu safety, memakai masker, dan yang keempat sistem pemantauan dan pengendalian gas yang efektif diperlukan. Tanggung jawabnya ASE Departemen dan Engineering. Yang ketiga ada penggantian jika ada alat penyambung seperti mur, baut dan lain-lainnya yang sudah tidak layak. Terus itu potensi bahayanya ada terkena tegangan listrik, tergelincir, terjatuh saat penggantian. Dan yang ketiga terkena debu atau kotoran dari pembersihan. Ini upaya pengendaliannya ada berhati-hati saat bekerja. Yang kedua menaati SOP pekerjaan, yaitu bekerja sesuai arahan atau instruksi. Yang ketiga menggunakan body harness. Tanggung jawab HSE Departemen dan Engineering. Yang keempat membersihkan komponen-komponen PLTP. Upaya potensi bahayanya yang pertama tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian. Jika membersihkan itu kan membersihkan komponen-komponen yang tinggi itu bisa terjatuh jika tidak safety. Meskipun safety juga bisa jatuh, cuma kan aman jika ada body harness-nya. Itu potensinya kepala terbentur benda keras, bahaya itu. Upaya pengendalian memastikan pekerjaan selesai 100%, bekerja sesuai SOP dan membawa voltage detektor, body harness dan APD lengkap. Tanggung jawab HSE Departemen dan Engineering. Yang terakhir ada mengevaluasi pekerjaan atau uji coba dan optimalisasi
komponen bekerja dengan baik. Ini potensi bahannya ada gas bocor, pemutus darurat. Terus untuk upaya pengendaliannya, yang pertama mengikuti prosedur perusahaan menggunakan masker dan APD lengkap, tanggung jawab HSE Departemen dan Engineering, dan bisa membawa voltage detector, yaitu alat untuk mendeteksi tegangan listrik yang ada di sekitar. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya, Naufal Wafid Belfatri Vano. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru.